Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita coba lanjutkan kuliah kita dari minggu kemarin. Yang sekarang kita masuk turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit. Kalau kita artikan fungsi implisit itu adalah suatu fungsi di mana variabel bebas dan variabel tak bebas tidak dapat dibedakan dengan nyata. Itu kalau kita definisikannya, jadi suatu fungsi di mana variabel bebas dan variabel tidak bebas tidak dapat dibedakan dengan nyata. Contoh, X kuadrat Y kurang X tambah Y sama dengan 0. Sini berbaur aja antara nilai X dan Y itu berbaur. Atau yang ini, 2X Y kuadrat kurang 5XY tambah Y sama dengan 12. Nah, ini kalau antara X dan Y nggak terpisahkan atau berbaur, maka dikatakan ini merupakan fungsi implisit. Nah, untuk mencari turunan fungsi implisit ada dua cara. Yang pertama merubah fungsi tersebut dari bentuk implisit menjadi eksplisit. Jadi kalau yang kurang jelas kita perjelas. Gitu. Nah, contoh 3X kuadrat tambah Y sama dengan 12. Nah, ini kan X dan Y. Nah, maka kita perjelas. 3X kuadrat kita pindah ruaskan. Ini dia. Sehingga tinggal Y sama dengan 12 min 3X kuadrat. 3X kuadrat pindah ruas tadi. Nah, kalau sekarang udah nampak. Dari sini kita udah tahu bahwasanya fungsinya adalah Y sama dengan 12 kurang 3X kuadrat. Dan ini tidak bisa kita cari turunnya. Turunnya adalah kalau ini 0, kalau ini menjadi min 6X. Jadi kita rubah dari bentuk implisit menjadi bentuk eksplisit. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, tetap fungsi tersebut dalam bentuk implisit. Kemudian dicari turunannya. Tetap bentuknya seperti itu, langsung kita cari turunnya. Untuk itu ada kaedah-kaedah yang berlaku. Variabel X turunnya seperti biasa saja. Tidak ada perubahan. Cuma untuk variabel Y, turunannya ada perubahan. Y, kalau Y saja dia Y action. Kalau AY, turunannya AY action. Ini ketentuannya. Kalau Y pangkat N, nah perhatikan. N, Y, N kurang pangkat N kurang 1 kali Y action. Nah, kalau X nggak ada ini. Kalau X pangkat N nggak ada. N, X, N kurang 1. Tapi kalau Y, selalu akhirnya dipakai Y action. Nah, variabel XY yang, kalau variabel XY turunannya, nah misalkan XY, X kali Y. Menurunkannya 2 kali. Yang pertama kita turunkan terhadap X. Kalau X ini turun 1, tinggal Y. Ya, ini dia. Yang kedua, kita turunkan terhadap Y. Y-nya kita tetap. Y-nya kita salin. Berarti ini dia. Yang Y tadi turunnya Y action. Nah, ini dia. Sehingga XY itu turunnya adalah Y ditambah dengan XY action. Perhatikan untuk AXY. Ini bilangan konstan. Kita turunkan terhadap X. X ini 1. Tinggal AY. Ini dia. Turunan pertama. Yang keduanya, AX kita salin. Y itu turunnya Y action. Nah, ini dia. Nah, gitu juga kalau X pangkat N, Y. Kita turunkan ini dulu. Yang Y-nya kita salin. Ini dia. Yang turun X pangkat N itu adalah N, X pangkat N kurang 1. Kita turunkan terhadap Y. Y ini Y action ini. Ini kita salin. Ini dia. Begitu juga untuk X, Y pangkat N. X turunnya 1, tinggal Y pangkat N ini. Yang keduanya ini yang kita turunkan, X-nya kita salin. Ini kedepankan N. Sehingga N, X, Y, N kurang 1 kali Y action. Kalau Y selalu ada Y action. Begitu juga untuk yang ini. Sama. Nah, oke. Kita coba contoh soal 1. Contoh soal 1, 2X kuadrat kurang 3XY ditambah Y sama dengan 16. Nah, kita coba turunnya, langsung kita coba turunkan. Berarti turunan X biasa. Berarti 2X kuadrat turunnya 4X. Ini dia. 3XY, ya, berarti turunnya 2 kali ini. Kita turunkan terhadap X. 3Y tinggal. Kita turunkan terhadap Y. 3XY action. Nanti Y ini Y action. Y action. Sama dengan 16, 0. Ini dia.
Nah, ini kalau kita buka kurungnya min 3Y kurang, karena di sini min 3X Y ditambah Y sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini, ini ada Y ini ada Y ini tidak ada, ini tidak ada. Nah, ini pindah ruas. Ini dia. Yang nggak ada Y pindah ruas. Yang ada Y tetap. Nah, di sini Y nya kita keluarkan. Sehingga yang tinggal adalah min 3X tambah 1. Ini dia. Y dikeluarkan. Nah, kalau ini udah tahu kita, pindah ruaskan yang ini. Kali sifatnya menjadi bagi. Sehingga Y sama dengan min 4X tambah 3Y dibagi dengan min 3X tambah 1. Ini turunan daripada ini, Y yang turunan pertama. Tetapi di sini kan Y nya artinya kan DX. DY per DX. Artinya Y diturunkan terhadap X. Tapi sini masih ada nilai Y. Nah, kalau lebih sederhananya, lebih kita anukan, Y ini bisa kita substitusi dari mengambil persamaannya di atas. Yang ini Y-nya tinggal, yang tidak ada Y pindah ruas, sehingga ini jadinya 16 kurang 2X kuadrat. Y-nya kita keluarkan sama dengan yang tadi, min 3X tambah 1. Y sama dengan ini, pindah ruaskan ini, menjadi bagi, ini dia. Inilah nilai Y. Nilai Y ini kita masukkan ke sini. Pengganti nilai yang ini. Kalau kita lakukan ini dia. Nah, ini kalau kita per 31. Kalau ini kita selesaikan, 3 kita kalikan ke dalam. Ini dapatnya ini. Kemudian kita samakan penyebutnya dengan min 4X ini. Sehingga min 4X ini kita kali dengan min 3X tambah 1. Ini kan dicoret sama artinya. Nah, dalam rangka upaya kita menyamakan penyebut. Kalau penyebutnya ada sama, ini bisa kita gabung. Menjadi ini dia. 4X kali dengan 3X ini 12 ya. 12X kuadrat. Nah, itu dapatnya. Dikurang 4X. Nah, ini hasil perkaliannya. Penyebutnya ada sama. Kemudian ada bagi lagi. Bagi yang ini. Ini dia. Nah, bagi-bagi bisa nanti menjadi kuadrat. Nah, ini kalau kita kuadratkan dan ini diselesaikan, maka dapat ini dia. 6X kuadrat kurang 4X tambah 48 dibagi dengan 2X kuadrat kurang 6X tambah 1. Ini hasil akhirnya. Ini kalau kita katakan tadi fungsi implisit tetap. Kemudian kita cari turunannya. Kalau kita robahkan menjadi ini dia, menjadi sederhananya kan ini. Y sama dengan 16 kurang 2X kuadrat dibagi dengan min 3X tambah 1. Dari sini pun kita cari turunannya, hasilnya nanti akhirnya sama dengan ini. Contoh, bukti, ini dia. Nah, ini yang tadi, yang telah kita sederhanakan. Ini berarti menggunakan prinsip U per V. U kali U per V, rumusnya ini kita masukkan, hasil akhirnya sama. Turunan hasil akhirnya sama. Ya, oke. Contoh kedua. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Tetap ya, kita cari turunan ini biasa 2X. Awas, Y turunnya adalah 2Y Xn. Di sini pangkat 1, 2 kurang 1 jadi 1, nggak ditulis. Jadi Y kuadrat itu turunnya adalah 2Y Xn. 9 turunannya 0. Yang nggak ada Y Xn, pindah ruas, ini dia, min 2X. Y Xn kita tinggalkan, ini pindah ruas, menjadi bagi. 2 hilang, tinggal min X per Y. Nah, sekarang min X per Y. Sebenarnya dari turun Y Xn itu sudah bisa dikatakan ini. Tapi di sini kan Y per DX. Berarti di sini masih ada Y. Nah, kalau bisa kita substitusi, kita larikan ke sini lagi. Y kuadrat, pindah ruas X-nya 9 kurang X kuadrat. Kuadrat ini hilang, berarti Y sama dengan akar 9X kuadrat. Tukarkanlah nilai Y itu ke sini. Dapat ini. Jadi hasil akhirnya turunan itu ini. Nah, dari yang bentuk ini, nah ini kan kita sederhanakan bisa kita rubah menjadi ini pangkat setengah. Nah, dari sini kita turunkan. Dapat ini setengah min 2X, diselesaikan ini dia, dan ini artinya sama dengan ini.
Jadi, walaupun kita cari dalam bentuk implisit, dapatnya sama dengan kalau kita rubah fungsinya dari implisit ke eksplisit, hasilnya sama. Nih. Selanjutnya, ini soalnya ada 17 ya. Kita coba satu-satu. Oke. 311. 31. X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan 27. Nah, ini biasa aja. Turunkan 3X kuadrat. Y penurunannya Y pangkat N. 3 Y kuadrat dikali Y-Xn. Jangan lupa Y-Xn-nya. 27 0. Yang nggak ada Y-Xn, pindah ruas ini. Yang ini pindah ruas. Min 3X kuadrat. Yang ini pindah ruas lagi. Kali sifatnya dibagi. Ini dia. 3 bisa habis. Tinggal min X kuadrat dibagi dengan Y kuadrat. Nah, sama juga dengan tadi, sini masih ada Y. Untuk menghilangkan Y, kita kembali sederhanakan dari sini. Y pangkat 3 sama dengan 27 kurang X pangkat 3. Dari sini dia. Kalau pangkat 3 itu artinya sama dengan Y sama dengan 27 kurang X pangkat 3 dipangkatkan sepertiga. Atau sama dengan ini. Kita jadikan bilangan berakar. Boleh? Nah, kalau ini udah tahu kita tujukan ke sini. Pengganti Y ini kita tukar dengan ini, hasilnya ini. Nah, hasilnya ini, kalau dari sini, kita coba cari turunannya menggunakan sifat U per N, U pangkat N. Hasil akhirnya juga sama dengan ini. Ini nanti akan sama dengan ini. Nah, nomor 2. X kuadrat, X pangkat 3 kurang 7 kali Y pangkat 3 sama dengan X kuadrat. Pada titik 2,1. Kalau ada soal diketahui dengan pada titik itu sifatnya membantu. Contoh, kita cari turunan ini dulu. Ini turunnya adalah 3X kuadrat, ini 0, Y-Xn. Yang pertama. Yang kedua, berarti ini turunan dari ini adalah 3X kuadrat. Y pangkat 3 ini disalin, ini dia. Kemudian ini yang disalin, ini dia. X pangkat 3 kurang 7. Turunan dari Y pangkat 3 itu adalah 3Y kuadrat Y-Xn. Turunan dari ini dia. Turunan dari X kuadrat adalah 2X. Nah, yang nggak ada Y-Xn kita pindah ruaskan, berarti ini pindah ruas, ini jadinya. Kemudian Y-Xn kita tinggalkan, yang lainnya pindah ruas menjadi bagi dia, ini dia. Nah, kalau di sini, makanya dikatakan tadi pada titik 2,1. Kalau ada sampai di sini, bisa kita substitusi X-nya dengan 2 dan Y-nya dengan 1. Kalau kita selesaikan, akhirnya akan kita dapat 4 kurang 12 dibagi dengan 8 kurang 7 kali 3 kali 1. Dapatnya min 8 per 3. Jadi kalau ada dapat ini, kita substitusilah nilai X dan Y dengan 2,1. 2-nya untuk X dan 1-nya untuk Y. Selanjutnya, kita lihat soal 33. X pangkat 5 ditambah 4X, Y pangkat 3 tambah 3, Y pangkat 5 sama dengan 2. Nah, biasa. Turunan ini kita tahu 5X pangkat 4. Turunan awas, turunan ini 2 kali. Turunkan terhadap X, 4Y pangkat 3 yang pertama. Yang keduanya, 4 kali 3, 12 X, Y kuadrat, Y-Xn. Ini turunan kedua dari sini, hati-hati. Turunan dari ini adalah 15 Y pangkat 4 Y-Xn. Ini dia. Turunan 2 adalah 0. Nah, oke. Dari sini
Yang ada Y action kita tinggalkan, yang nggak ada pindah ruas, ini dia. Kemudian Y action, berarti ini pindah Y actionnya kita keluarkan, dan nanti kita pindah ruaskan hasil akhirnya ini. Min 5X bagi 12XY, di sini dia tambah 15Y pangkat 4. Nah, ini tidak bisa disederhanakan karena pangkatnya banyak. Y pada pangkat 3 ada pangkat 5. Mungkin hasil akhirnya cukup sampai di sini. Kemudian contoh 34. Seper Y tambah seper X sama dengan 1. Nah, bagusnya ini disederhanakan dulu. Y pangkat min 1 ditambah X pangkat min 1. Sama dengan 1. Nah, kalau pangkat kita tahu, turunan dari ini adalah min Y min 2 kali Y aksen. Nah, jangan lupa Y aksennya. Kalau sini ya, min X pangkat min 2. Sama dengan 0. Ini biasa aja. Kalau X biasa aja turunannya. Kemudian ada yang nggak ada Y aksen tinggal, yang nggak ada Y aksen pindah ruas, ini dia. Sehingga Y aksen itu adalah ini dia. X pangkat min 2 dibagi dengan min Y pangkat min 2. Nah, ini ingat sifat pangkat ini bisa kita balik dengan catatan perubahan daripada tanda pangkatnya. Ini berubah menjadi positif, Y positif, dan ini juga berubah menjadi Y. Dan dia bisa dibalik. Sehingga min Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Ini sifatnya. Pangkat kalau dibalik posisinya berubah, positif menjadi negatif, negatif jadi positif. Nah, dapat ini dia. Di sini masih ada Y. Kita ingin merubah yang ini. Seperti Y. Nah, kita ambil dari sini. Dengan catatan di sini kita kali dengan X dan di sini dikali dengan Y. Nah, ini jadinya. Dikali dengan X sehingga X per XY. Ditambah dengan Y X per Y. Sama dengan 1. Menyamakan penyebut. Penyebutnya sama berarti dia sama dengan ini. Dan ini pindah ruas ke sini, ini dia. X tambah Y. Sama dengan XY. XY pindah ruas sedangkan X pindah ruas juga ke sini. Nah, di sini kita keluarkan Y dulu. Tinggal ini dia. Kurangnya. Dan ini X ini pindah ruas menjadi ini dia. Berarti Y itu sama dengan min X kurang bagi 1 kurang X. Tukarkanlah nilai Y itu ke sini. Pengganti yang ini. Ini dia. Dan kalau kita selesaikan, kita masukkan kuadratnya ke dalam, dan ini juga kita kuadratkan, ini jadinya. Per X kuadrat. Kemudian, kalau kita selesaikan juga, terus nanti akhir-akhirnya dapat ini dia. Ini bisa kita balik. Dan dari yang sederhanakan tadi, kita coba turunannya, hasilnya juga sama nanti. Akhirnya juga sama. Jadi yang ini adalah dari yang disederhanakan, kemudian dicari turunannya. Hasilnya juga sama dengan ini. Tiga lima. Yang ini X kuadrat, X kurang Y, X tambah Y. Ini bisa kita pindahkan ke sini dulu penyelesaiannya. Pindah ruas. Kemudian ini kita selesaikan kalikan. Ini dia. Sama dengan 0. Kemudian ini baru kita cari turunannya. Ini turunnya apa? Ini turunnya apa? Ini dapat ini dia. Kemudian dari sini yang ada Y aksen tinggal, yang ada pindah ruas, ini dia. Kemudian dari sini Y-nya kita keluarkan, Y aksennya kita keluarkan, ini dia. Dan ini kita pindah ruaskan. Yang ini pindah ruas, ini dia. Inilah turunnya. Dari sini tetapi masih ada nilai Y. Kita mengharapkan tidak ada Y. Yaitu kita substitusi dari sini. Nah, pengganti Y itu ini kita masukkan ke sini. Ini jadinya. Dan ini nanti kita selesaikan, dapat hasil akhirnya ini.
Kalau yang ini setelah kita sederhanakan, kita cari turunannya. Kita cari dengan menggunakan rumus U/V, hasil akhirnya sama. Yang keenam, ini dia. Cari turunan dari ini. 3, awas. Kali ini menurunkannya 5 ke depan, 3X tambah 7, pangkatnya dikurang 1 kali UXN. 3X ini turunnya 3, ini dia. Kalau yang ini 6Y kodrat YXN. Hati-hati. Berarti YXN sama dengan ini dibagi dengan 6Y kodrat, ini dia. Dan ini kalau kita masukkan, pangkat 5 kita selesaikan, ini dia hasil akhirnya ini. Karena di sini ada YXN itu kita ambil dari sini. Masukkan ke sini, ini dia. Dari sini kita pindahkan ke sini, ini dia. Kalau ini kita sadarkan menjadi ini dan kemudian ini kita cari turunannya, maka ini ada pangkat 1/3, berarti turunan dari ini adalah 1/3 ke depan, ini dia. Ini kita salin. Kemudian turunan dari yang ini lagi. Turunan dari ini adalah 5 2 kali penurunannya. 5/2, 3X tambah 7, pangkat 4, pangkat 5 yang ini. Turunkan dari ini lagi, dapat 3. Hati-hati penurunan yang ini. Bertingkat penurunannya. Karena kurungnya 2 kali ya, pangkatnya di sini ada, di sini juga ada. Pangkat ini dulu, ini dia. Ini disalin. Kemudian turunan ini adalah 5/2. 3X tambah 7, pangkat 4. Ini dia. 3X. Turunnya 3. Dan ini kalau kita selesaikan, ini akhirnya sama dengan cara yang ini. Hasil akhirnya ini sama. Nomor 7. X kodrat Y. X Y kodrat ini. Ini biasa saja, turunkan ini. Setiap XY turunnya 2 kali. 2XY. Kemudian X kodrat YXN. Nah, ini turunan. Yang 2 ini turunan dari ini. Kalau yang ini XY. Yang keduanya X2Y YXN. Ini dia. Yang 2 ini turunan dari XY kodrat. 2X turunan dari sini, 2Y turunan dari sini. 2Y YXN turunan dari Y kodrat. Ini sama, yang ada YXN kita tinggalkan dulu, yang nggak ada pindah ruas. Kemudian di sini YXN kita keluarkan, ini dia. Kemudian kita jadikan pindah ruaskan nilai ini akhirnya. Oke. Kemudian 38 sama, kasusnya hampir bersama saja. YXN. 39. Nah, kalau ada titik koma pada titik diketahui 2,1 sifatnya membantu, cari turunannya dapat, kemudian tukarkan nilai X dan Y-nya dengan 2 dan 1. Dapat 1,5. Ini misalkan 6. Setelah dapat ini, tukarkan X-nya dengan 6, Y-nya dengan 2. 2 kali 2, Y-nya kan 2, 4, 6, 12, 2, 4, kurang 12, akhir-akhirnya dapat 3/4. Nah, yang ini. X kodrat ini, X sama dengan 2. Cari dulu, turun biasa saja. Keluarkan dapat dia ini. 2X kurang Y dibagi X kurang 1. Di sini masih ada Y. Kita coba substitusi dari sini kita sederhanakan. Dapat Y-nya ini. Y-nya masukkan ke sini. Setelah Y-nya masuk ke sini, kita tukar Y-nya dengan nilai yang ini. Baru kita tukar dengan X sama dengan 2. Baru ditukar X sama dengan 2. Nanti dapatnya akhirnya min 1.
12. Nah, 12 ini kalau kita lihat cukup rumit, tapi disederhanakan dulu. X ini pindah ruas, ini dia. Kemudian pindah ruas, kalikan ini ke dalam, 2X kurang 4Y. Pindah ruaskan, hasilnya ini. Kemudian kita selesaikan Y, 4Y, 2X, ini dia. Min X tambah 3Y sama dengan 0. Y, 3Y sama dengan pindah ruas, X. Berarti Y sama dengan sepertiga X. Artinya, bentuknya seperti ini sebenarnya turunnya sederhana menjadi sepertiga. Jadi kadang-kadang bentuknya kalau bisa disederhanakan, hasil akhirnya turunnya menjadi gampang. Ya, ini sama dengan Y kurang X sama dengan 2X tambah 4. Nah, ini kan sama dengan Y, ini kan buka kurung, ini tidak ada artinya kurung, X ini pindah ruas positif menjadi 3X dia, ini dia 4. Nah, dari sini gampang, turunnya adalah 3. Kalau 14 pada titik, asal ada titik ini sifatnya membantu ini. Oke, nanti semua soal latihan ini nanti sampai pada nomor 17 ya, saya berikan PDF-nya. PDF latihan ini nanti akan saya berikan dan Anda bisa belajar mengulanginya. Saya cukupkan videonya ini, kita lanjutkan minggu depan.